Oke, ini materi terakhir. Jadi saya mau ngasih cara supaya kalian tahu etaps orang itu benar atau salah. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Kita biasanya tuh paling pertama mulai dari ini dulu, material properties. Kita cek nih satu-satu. Kalau dia komponen betonnya itu ini misalkan FC prime 25 MPa. Nah, ini coba kita lihat ya. Kalau di SNI itu dia masanya 2400 kg per meter pangkat 3. Nah, kadang ada orang yang mainin dia jadi 24 karena kan eh, katakanlah tadi 2400 dikali 10 gitu. Dia ambil nilai gravitasinya 10 kan jadi 24 kan kilonewton per meter pangkat 3. Nah, ini strukturnya jadi lebih berat. Nah, teman-teman mengacunya ke 2400 saja. Terus modulus elastisitas biasanya benar sih karena udah ada rumusnya. Terus yang berikutnya di ini nih, di tulangan itu juga bisa tahu dia benar atau salahnya dari ini. Tulangan tuh harusnya rebar bukan steel. Terus untuk masanya juga diambilnya berdasarkan yang kilogram per meter pangkat 3, 7850. Jangan yang ini ya, kan biasanya ada yang ambil 78,5 karena dia ambil gravitasinya 10. Karena kan 7850 kali 10 kan jadinya 78,5 kan kalau jadiin kilonewton. Nah, itu jadinya terlalu berat. Kita pakainya yang ini biasanya 7850 aja. Nah, terus kita pakainya yang ini. Pas di ini desain data itu sebenarnya kalau kita konteksnya mendesain, kita desain paling terbaru itu di SNI yang 2847 itu tulangannya harus 420 MPa. Nggak boleh pakai yang 400 atau yang U39. Nah, ini harus 420 untuk tulangan longitudinalnya. Dan untuk sengkang juga. Makanya, kalau nanti ada yang mendesain pakai FY 400 atau FY apa yang BJTP 24, nah itu salah juga tuh. Nah, jadi teman-teman tuh pakai mutu yang ini BJTS 42 dan tulangannya harus yang ulir sekarang. Tulangan polos cuma boleh di spiral gitu. Nah, itu cara ngecek pertama. Terus kita ke ini, paling gampang tuh ngeceknya di sini, ke frame section. Kita lihat baloknya, modify. Nah, balok itu pasti nggak ada tulangannya di sini. Kalau ada tulangannya, pasti dia bikinnya nih sebagai kolom, lihat nih ya. Kalau saya edit jadi kolom, dia ada tulangannya. Balok tuh nggak ada tulangannya, oke? Nah, terus biasanya nih material pasti orang benar, terus ukurannya pasti benar lah. Terus, nah ini biasanya orang pada salah di sini property modifiernya. Tolong perhatiin ya. Jadi untuk balok itu berdasarkan SNI itu momen inersianya perlu direduksi karena faktor penampang retak. Jadi ketika dia retak tuh ada namanya E-crack gitu, inersia crack. Nah, dia udah berkurang, enggak satu gitu. Nah, kita mendesain di etap sini dan di SNI juga bilang tuh harus berdasarkan penampang retak. Jadi berdasarkan kondisi paling ultimate lah, udah paling worst case. Nah, ini 0,7, 0,7. Nah, kalau ada yang input 0,5 itu salah. Karena 0,5 itu untuk balok T. Balok yang bentuknya T gitu loh. Nah, itu 0,35 itu balok T. Kalau yang kotak 0,7. Berdasarkan AEC 41 dia boleh disederhanakan gitu. 0,7. Nah, terus torsional constantnya juga harus direduksi. Itu ada di buku beton dari Park dan Pauley deh kalau nggak salah. Nah, itu diambilnya sebenarnya ada rumusnya sih. Tapi kalau mau gampang dia diambil angka segini juga oke. Itu ada di mata kuliah bangunan tinggi juga. Terus kita bisa cek lagi di kolom. Di kolom itu bisa diklik modify. Nah, kolom itu pasti ada tulangannya. Kita klik modifier itu pasti 0,7 dan 0,7 penapang letak yang tadi ya. Tapi konteksnya bukan balok balok T. Kalau kolom tuh dia fix segini memang angkanya 0,7 kolom ya. Terus reinforcementnya, nah orang tuh biasa mainin di sini, lihat ya. Clear cover of confinement bar. Ini selimut beton. Kalau selimut betonnya kecil, artinya tulangan dia semakin mepet dong ke pinggir. Lihat nih ya, coba dites dulu ya. Katakanlah dia cuma 20 nih. Nah, berubah kan? Dia jadi semakin ke pinggir. Kalau semakin ke pinggir, artinya lengan momennya kan lebih lebih besar dong. Jadi jarak
tulangan terhadap sisi terluar beton kan jadi makin gede tuh, nilai D-nya maksud saya. Nah, kalau D-nya makin tinggi, kan kapasitas momen itu kan dia ada pengaruh AS FY dikali D min upper 2 kan. Kalau D-nya gede, berarti kapasitas momennya gede. Nah, maksud saya gini loh. Tulangan tuh semakin ada di luar, kapasitas momennya semakin tinggi. Kalau kapasitas momennya semakin tinggi, berarti tulangan yang diperlukan semakin dikit kan. Nah, ini cara yang dilakukan oleh beberapa oknum gitu ya, supaya jumlah tulangannya jadi sedikit. Gitu. Cara ngeceknya di situ ya. Ini selimut beton bisa dimainin di situ. Oh ya, balok juga tadi bisa. Yang ini balok juga sebenarnya dia bisa mainin angkanya di sini. Di reinforcement-nya. Nah, ini kadang tuh ada yang bikin jadi cuma 30, jadi 20. Nah, tolong diperhatikan juga kalau untuk tulangan 2 baris dia bisa lebih tinggi, katakanlah 80 gitu. Nah, itu bisa dihitung kan. Kalau dia 2 baris berapa. Terus apa lagi ya? Udah sih kalau di penampang itu. Nah, terus habis itu ini penampang pelat juga bisa nih, bisa dicek. Lihat nih ya. Teman-teman tolong perhatiin nih. Ini konsep yang penting banget sih. Jadi untuk pelat lantai itu e-tape secara default tuh pakainya membran. Karena membran itu dia eh, bisa mendistribusikan gayanya tuh akurat gitu, sesuai dengan kan kalau di teori beton kan eh, beban dari pelat tuh kebagi ke balok berbentuk envelope kan. Jadi dia kayak bentar, screenshot. Maksud saya gini, ini dia kebaginya kayak gini, katakanlah untuk yang di sini. Nah, bebannya tuh kebagi ke balok dalam bentuk eh kayak gini guys. Ini sudutnya 45, ini 45. Nah, ketika ada beban terbagi merata di balok ini ya, di sini, itu dia kesebar ke balok, ke 4 balok di sekitarnya, itu menjadi beban terbagi merata segitiga, kayak gini. Satu lagi trapesium. Mau dicek. Oke, kita lihat ya. Nih, di atas, sebentar, kita coba run dulu. Itu teori di beton ya, two-way slab. Nih, kita coba ke, sebentar. Kita cek ya dalamnya, contoh gini aja. Paling mudah ini deh. Nah, ini ya. Tuh, beban ini kan, kalau dibagi dia jadi bentuknya trapesium tuh, lihat kan. Karena gini, ini kalau dibuat begini, ini udah ada ya. Nih, kan 45 derajat, nih 45 derajat, nih juga 45 derajat. Nah, begini, berarti balok yang ini dia mengalami beban trapesium dong, ya nggak? Nah, kalau kita klik kanan, aduh, sebentar. Nah, bebannya itu dia trapesium, lihat tuh ya, tuh, nih, yang atas equivalent loads. Mau dia ada live load, mau dia ada SIDL, nah dia bentuknya sama kalau dia terbagi merata di seluruh area pelat, trapesium. Kalau yang di sini dia pasti segitiganya 2, lihat tuh ya. Karena kan dia kanan kanan kiri kan tadi sini, yang ini segitiga, yang ini juga segitiga. Nah, itu membran. Membran itu distribusi bebannya tuh perfect gitu. Nah, makanya itu pakainya membran secara default dari etaps. Nah, ada juga jenis pelat yang lainnya tuh namanya adalah shell tin. Nah, kalau shell tin, kita lihat aja deh bedanya. Biar cepet dah ini ya, kita define ini. Kita slab section, di sini modify. Kita shell tin, coba ya, terus kita langsung run deh. Nah, bedanya kalau shell tin itu dia distribusinya nggak seperfect tadi. Kalau shell itu dia harus di mesh. Nih, lihat ya. Bentar. Mesh itu maksudnya dia dibagi menjadi area kecil-kecil gitu, guys. Kayak yang ini ya. Nah, tuh di tangga kan saya udah mesh nih. Dia jadi kotak-kotak kecil. Nah, dia kalau kalau nggak di mesh, lihat tuh ya. Distribusi bebannya jadi kotak gitu, guys. Dia nggak sesuai yang tadi kan segitiga sama trapesium kan dari sini tuh. Dia jadi kotak. Karena kalau kalau di shell itu dia katakanlah ini saya mesh jadi kayak gini ya. Bentar. Hapus dulu deh. Ini misalkan saya mesh nih ya, jadi begini. Itu 2, 3.
4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, bebannya itu menjadi beban terpusat di titik ini kalau kalau shell. Jadi distribusi bebannya beda sama yang membran tadi. Coba deh, lihat nih ya. Coba katakan ini kita assign, terus kita shell floor auto mesh option, kita ubah jadi 4 kali 4. Nah, udah ya, di mesh 4 kali 4. Kita run. Kita buktikan nih. Ini kan kita lagi pelatihan yang advance gitu. Nah, kita nggak cuma sekedar klik-klik aja, tapi kita juga tahu gitu background dari etaps tuh dia finite elemennya bagaimana nih. Nah, ini kan udah ke mesh tuh, ya kan? Display, ini kita coba lihat gaya dalamnya. Nah, lihat tuh di sebelah kanan ya. Nih, coba saya klik kanan. Nah, dia jadi beban terpusat di situ, lihat kan? Jadi beban terpusat. Dia distribusi gayanya tuh berdasarkan meshingnya. Gaya dalamnya juga jadi aneh, lihat tuh kan? Jadi kayak terbata-bata gitu tuh, lihat tuh. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah envelope tadi yang segitiga sama trapesium. Makanya biasanya pakainya membran gitu, guys. Untuk pelat lantai. Nah, terus ini saya kasih tahu juga ya. Kalau misalkan pakainya shell tin, itu pelatnya punya kekakuan. Nah, dia menyumbang kekakuan dalam semua arah gitu. Nggak cuma aksial, tapi transversal juga. Dan nanti bangunannya jadi lebih kaku dong, ya nggak? Kalau bangunannya lebih kaku, berarti periodenya lebih kecil. Nah, itu ngaruh juga ke periode ujung-ujungnya, guys. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Kalau saya sih mendingan untuk desain pelat ini pakainya yang membran aja. Karena kekakuan dari si pelat itu udah include di yang itu tadi sebenarnya. Pas kita ngedefine balok kan ada 0,7. Nah, 0,7-nya itu udah include balok T sebenarnya, udah mempertimbangkan faktor balok T. Nah, kalau tangga itu pakainya itu baru pakai shell. Gini ya. Karena tangga ini kan kalau di real projectnya gitu ya. Tangga itu adalah area yang sangat kaku. Dia kayak dinding geser tapi miring gitu. Nah, itu kaku banget. Jadi ntar gaya gempa tuh akan keserap di tangga gitu. Makanya tadi kalau kita lihat apa namanya mode shape-nya, itu dia pasti ada yang agak sedikit miring gitu kan ke arah tangga. Nah, karena tangga itu dia kaku banget dan bangunannya tuh cenderung ke arah tangga nanti pergerakannya. Dia kaku banget lah di tangga gitu. Nah, kalau tangga pakainya shell tin dan dia wajib di mesh. Ingat ya, kalau shell wajib di mesh, kalau membran jangan di mesh. Kalau di mesh nanti error gitu ya. Tolong dicatat, membran tidak di mesh. Terus cara ngecek berikutnya adalah ke ini nih. Ini paling mudah sih. Kita ke sini, kita ke misalkan denah ini ya. Nah, kita coba pencet ini, objek shrink toggle. Ini buat ngecek apakah cara kita ngegambar pelat tuh udah bener atau belum. Nah, lihat nih ya. Di sini kan semua pelatnya tuh kepisah-pisah kan, kayak gini nih. Nah, yang salah tuh kayak kayak gini, lihat ya. Sebentar, kita bandingkan. Nah, yang salah itu adalah yang seperti ini. Oke, lihat ya, di sebelah kanan di situ pelatnya nggak kebagi terhadap balok yang ini kan. Nah, dia tuh kalau nggak kebagi gini, nanti envelope-nya ngaruh tuh yang tadi gue bahas apa namanya trapesium sama segitiga. Dia jadi kayak gini nanti pembebanannya. Sebentar ya. Itu nanti bebannya nggak masuk ke itu ke balok anak yang di tengah. Nih ya, maksud saya gini. Nah, kalau kalau platnya utuh kayak gini, berarti dia envelope-nya bakal jadi seperti ini. Nah, bebannya kesebar ke balok-balok ini aja nih, ke sini. Ini kalau dia membran ya. Kalau dia membran ke sini. Balok anak ini dia nggak nggak dapat gaya gaya dari si pelatnya. Itu cara ngecek etap sudah bener atau belum. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Cara mengeceknya. Terus, nah ini baloknya juga tolong dipastikan cara gambarnya harus seperti ini. Jangan sampai dia gambarnya dari ujung ke ujung.
Maksud saya gini nih ya, ini kan udah bener nih kepisah. Jadi gambarnya tuh dari kolom ke kolom. Nah, kalau yang salah tuh kayak gini. Dia gambarnya dari sini ke sini. Nah, dia kan jadi kagak kepisah kan terhadap kolom yang ini. Nah, itu salah. Karena kalau di etap situ dia satu balok ini bermakna ada tumpuan, lapangan tumpuan. Nanti jadi ngaco pasti gaya dalamnya dan juga penulangannya pas kita pencet concrete frame design tuh pasti salah. Pasti hasilnya ngaco, seperti itu cara ngeceknya. Nah, itu buat cara pengecekan etap berdasarkan beban graviti ya. Maksudnya berdasarkan permodelannya dan geometrinya, cara ngegambar etap sebenarnya seperti apa. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan di pelatihan etap kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Harapannya eh, baik dari teman-teman Teknik Sipil UI maupun teman-teman lain yang menyaksikan dari kampus lain, di sini bisa paham gitu terkait permodelan etaps itu asumsi yang benar seperti apa dan cara memodelkannya seperti apa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.